Baik Bapak Ibu, saya akan jelaskan ya cara saya trading nanti di bulan Juli 2025 saat ada pengumuman bahwa akan dibuka kode broker itu saat akhir sesi 1 ya. Jadi selama ini kode broker sudah ditutup dan hanya dibuka itu jam 17.15 Bapak Ibu ya. Sampai dengan jam 7 setelah itu ditutup kembali untuk persiapan trading jam 9. Maka ketika nanti trading kita akan coba dengan modal 30 juta Bapak Ibu plus ada margin dari NH Korindo yaitu 60 juta. Jadi satu hari kita bisa beli 90 juta atau bahkan ketika marketnya sedang ramai kita bisa beli lebih Bapak Ibu. Kalau marketnya sedang sepi bisa jadi kita hari itu hanya memantau dan tidak transaksi. Lalu Bapak Ibu, ada kemungkinan juga di sini ya bahwa bursa itu buka jam 8, tutup jam 17. Apakah kita sanggup dari jam 8 duduk sampai dengan jam 17 itu kita memantau market. Lalu kita melihat running trade, melihat di sini ada signal search, melihat di sini ada top gainer, top loser, top value. Kalau belum siap seperti biasa Bapak Ibu, cukup 1 jam pertama saja. Jadi berarti nanti jam 8 sampai jam 9. Sisanya ya berarti kita jalan-jalan dulu Bapak Ibu. Jadi meskipun kita full time trader, belum tentu kita mantau market sepanjang hari. Kuncinya apa? Kuncinya kalau kita sudah beli saham dan closing, selesai dulu Bapak Ibu. Nanti kita istirahat dulu. Karena kenapa? Kita ada di sini ada 3 sesi ya. Jadi trading pertama itu adalah nanti kita akan jam 8 sampai dengan jam 9. Di mana kita itu kuncinya kalau kita melihat jam 8 sampai jam 9 itu nanti kalau pergerakan market itu cepat maka kita beli 30 juta. Kalau sudah closing ya sudah kita pergi dulu. Kita misalnya istirahat dulu. Karena kenapa? Karena biasanya mata kita lelah juga Bapak Ibu ya kalau terlalu lama di depan komputer. Lalu kalau kita duduk juga terlalu lama itu kurang baik Bapak Ibu. Kalau untuk saat ini di bulan Juni ya masih berarti jam 9 sampai dengan jam 10 Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya kode broker dibuka di bulan Juli, maka setelah istirahat kita akan masuk jam 1 Bapak Ibu untuk menganalisa agar nanti jam 13.30 kita bisa beli. Kita belinya adalah sama karena kita dapat analisa saat jam market, maka kita belinya adalah 30 juta. Karena kenapa? Karena kalau saat jam market itu kita bisa langsung ketika dia sahamnya turun langsung stop loss. Tapi kalau misalnya trading saham ketiga, ketika nanti dia itu kita beli, carilah 2 saham saja 15 juta. Karena kenapa? Karena dia bisa opennya itu langsung gap down ataupun opennya itu bisa langsung gap up begitu. Jadi resikonya lebih tinggi. Makanya kita belinya adalah dibagi 2. Ingat Bapak Ibu, ini kalau misalnya kita beli saham sudah realisasi, maka selalu yang kita gunakan adalah cashnya itu 30 juta boleh kita belikan untuk buy sore. Tapi marginnya itu nanti kita akan buang. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi hari itu apakah nanti akan transaksi hanya 30 juta atau tidak ada transaksi atau bahkan bisa transaksinya itu 90 juta lebih, itu nanti kita akan lihat ya bergantung dari marketnya. Kalau marketnya belum tutupnya jam 17.15, maka di bulan Juni ini kita seperti biasa, kita buy close-nya adalah jam 15.49. Begitu Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ya, begini Bapak Ibu. Jika saat malam analisa ternyata kita mendapatkan banyak saham yang bagus, ya langsung kita boleh beli 30 juta kali 3 saham. Nah itulah enaknya kita pakai NH Korindo, di mana kita bisa beli saham pakai cash 30 juta plus pakai margin 60 juta. Tapi sebaiknya margin itu tidak diinapkan, karena kalau diinapkan itu akan terkena bunga Bapak Ibu ya. Ini untuk hasil trading Bapak Ibu ya. Kalau misalnya 3 saham itu rugi, kita misalnya rugi fee 0,4 atau kita bisa sampai ruginya 2%, maka kerugian kita satu hari itu adalah 360.000 sampai dengan 1,8 juta. Kalau untung Bapak Ibu di sini ya dapat ARA 1 kali, maka kita bisa dapat 10,5 juta. Kalau misalnya kita untung dapat ARA 35% 3 saham, kita bisa dapat 31,5 juta. Sama seperti halnya di hari Kamis kita mendapatkan ARA saham laba,
kita belinya hanya 17,9 juta, lalu kita mendapatkan 4,1 juta. Nah, untuk hari Senin bagi Bapak Ibu yang baru akan memulai, maka tentu saja kita diawali tidak akan dengan saham-saham yang bisa langsung auto reject atas ya. Karena kenapa? Karena kalau auto reject atas resikonya bisa auto reject bawah. Jadi kita carinya adalah saham-saham yang dia itu geraknya santai dan dia itu kalau bisa baru pertama naik setelah dia koreksi. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu di sini contoh saham yang akan kita beli adalah saham-saham yang diakumulasi ketika dia itu turun. Jadi contohnya adalah SSIA, dia itu sedang uptrend ya, tapi sudah 2 hari koreksi. Lalu di sini ada laba juga, sudah naiknya 2 kali, kemudian hari ini koreksi Bapak Ibu. Lalu ada juga saham yang naik, yang dia itu sudah sideways, dia itu ada WiFi karena ada red issue, ada cuan juga karena dia itu mau stock split Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cek di sini laba sudah naik 2 kali, ini adalah resiko tinggi. Ketika kita sudah mendapatkan keuntungan di sini ya 179, kita jual di 220 saat di hari Kamis auto reject atas ya kita dapat cuan. Bagi Bapak Ibu yang baru untuk pertama, maka ya nanti kita akan lihat belinya ya jangan 30 juta Bapak Ibu. Karena ini geraknya kalau turun itu bisa 35%, kalau naik juga sama bisa 35%. Maka kita bisa belinya adalah setengah porsi saja atau seperti yang saya kemarin beli itu adalah 17,9 juta karena dibulatkan adalah 1000 lot begitu Bapak Ibu ya. Lalu di sini ada WiFi ya. Dia sudah sideways karena dia sedang ada red issue ya di harga 2000. Lalu di sini juga ada cuan, dia itu sedang sideways karena dia mau stock split 1:10. Lalu di sini ada SSIA yang dia itu sedang uptrend, dia sudah turun 2 hari. Jadi kalau misalnya kita lihat brosurnya, Bapak Ibu bisa cek juga di sini ya. Ini untuk laba dia fake distribusi. Meskipun di sini XL ini adalah biasanya retail, tetapi XL di sini sepertinya bukan retail Bapak Ibu. Karena yang akumulasi di hari Kamis juga XL, hari ini juga adalah XL. Jadi bisa jadi ini adalah market maker yang pakai akun retail. Lalu di sini adalah WiFi. Dia itu sahamnya naik seperti biasa, ada yang akum itu adalah YB. Dia adalah market maker utamanya jika Bapak Ibu cek di harga-harga sebelumnya biasanya yang menaikkan itu adalah dari di sini adalah YB. Lalu di sini ada cuan juga Bapak Ibu ya. Cuan di sini ada AK yang dia itu yang naikkan. Tapi saat ini tentu saja masih sideways karena kenapa? Karena dia itu masih untuk menunggu ya. Menunggu apa? Menunggu nanti stock splitnya. Untuk SSIA juga meskipun turun, tetapi diakumulasi banyak oleh SKI. SKI ini adalah BCA Sekuritas, biasanya ini adalah investor Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tahu kode-kode broker yang biasanya itu dipakai oleh market maker, yang biasanya dipakai oleh spekulan, yang biasanya dipakai oleh investor. Investor itu contohnya SKI Bapak Ibu. Kalau market maker yang asing biasanya AKBK. Kalau misalnya Bapak Ibu BUMN biasanya ada CC atau NI. Lalu kalau misalnya spekulan biasanya ada MG atau CP. Begitu Bapak Ibu. Nanti juga akan hafal seiring dengan kita trading. Jadi kita tidak perlu menghafalkan sekarang, tetapi perjalanan waktu selama 1 tahun ke depan nanti Bapak Ibu juga akan bisa begitu ya. Jadi hasil akhirnya adalah karena Kamis itu kita mendapatkan cuan di saham laba, belinya 179, jualnya 220, kita itu sudah ada saldo keuntungan 4,1 juta Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti di hari Senin juga kita beli laba, kuncinya tunggu dulu sampai dia gerak cepat, break di 195 ya. Dia harus break dulu. Kalau dia gerak cepat masih belum di 195 ya kita belum beli Bapak Ibu. Tapi kita perhatikan laba ini. Makanya kenapa kita harus pakai laptop atau PC biar kita bisa mantau seperti ini Bapak Ibu ya. Karena kalau di HP itu untuk memantaunya layarnya terbatas berbeda dengan PC. Karena kita mau jadi full time trader maka kita harus menggunakan PC atau laptop Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti kita sudah mendapatkan keuntungan kembali ya kita bisa untuk membeli saham-saham yang dia itu geraknya cepat, tetapi ketika kita baru awal maka kita belinya adalah saham yang geraknya santai Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena kalau kita membeli saham yang geraknya santai, kalaupun ternyata dia turun, turunnya juga pelan-pelan begitu.
Dan ini yang harus dipahami Bapak Ibu ya. Jadi bisa jadi malam itu kita jam 20 kita analisa, tetapi bisa jadi saat prakteknya berjalan di market itu kita belum tentu beli saham tersebut. Karena kenapa? Karena kita itu adalah retail Bapak Ibu. Kita hanya bisa menganalisa berdasarkan top stock gainer, top stock loser, top stock value. Tetapi yang menjalankan saham itu adalah market maker. Bahwa saham itu memang ada penunggunya Bapak Ibu, sehingga pasti ada yang menggerakkannya. Kalau yang dia itu transaksinya kecil, contohnya seperti PTMR ini adalah naiknya 34%, tetapi dia hanya 7,2 miliar, kita tidak beli. Tetapi yang kita beli adalah yang auto reject atas, yang dia itu contohnya seperti laba waktu pas hari Kamis transaksinya sampai ratusan miliar. Jadi kita bisa dapat uang. Karena kenapa? Kita tentu saja belinya adalah rame-rame. Begitu Bapak Ibu ya. Sampai ketemu nanti untuk kita ngobrol-ngobrol di hari Minggu jam 20 untuk persiapan nanti di hari Senin kita trading bareng jam 9 sampai dengan selesai Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa nanti di bulan Juli persiapkan bahwa kita mulainya itu jam 8, tutupnya itu jam 17.15. Jadi tidak perlu untuk full time dari jam 8 sampai 17, perhatikanlah waktu-waktu khusus yaitu jam 8, jam 13.30, dan jam 16.49. Begitu Bapak Ibu. Pasang di alarmnya kalau kita sedang di jalan, lihat Telegram, dan kita siap-siap untuk membeli pakai HP. Begitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau saat jam 8, saran saya di depan laptop karena kita awalan dan bisa jadi saat jam 8 itu target kita sudah selesai di jam 8 sampai dengan jam 9 begitu. Kalau sudah selesai berarti sesi 2, sesi closing ya kita bisa lebih santai. Begitu Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.